Wajah kami tetap sama, Pak Pemandu. Memangnya sebenarnya kalian mendaki tahun berapa sih? Kok bisa bilang kalau ini tahun 2006? Aku, iya 4 hari yang lalu Pak. Ini potongan karcis saya, masih saya simpan di kantong tas ransel. Aku kemudian mengeluarkan potongan karcis masuk dari Taman Nasional Gunung Samalas. Pak Pemandu itu kemudian mengambilnya dari tanganku dan melihatnya. Bapak itu langsung terkejut, seakan tidak percaya apa yang dilihatnya. Pak Pemandu, ini kan karcis masuk tahun 2006, katanya tercengang. Ridho, lah memang iya tahun 2006 Pak. Yang benar Pak, sambil mengambil potongan karcis itu dari tangan pemandu itu. Pendaki di sana semua tercengang, semua melihat potongan karcis pendakian yang aku keluarkan. Di sana tertulis tanggal 7 November 2006. Pak Pemandu, kakak, kamu lahir tahun berapa? Sambil memandangku. Aku 1985 Pak, sekarang umur saya 21 tahun. Dengan perkataanku seperti itu, semuanya langsung kaget dan berdiri. Mereka semua menatap kami dengan tajam. Pendaki wanita, yang bener kamu jangan bohong deh Pak Pemandu. Kamu anak kuliah Universitas Mataram kan? Aku, iya. Kok Bapak bisa tahu Pak Pemandu? Fakultas Hukum. Ridho, loh kok Bapak bisa tahu semua tentang Roni Pak? Pak Pemandu, kalian 3 orang dari fakultas yang sama kan, yang mendaki Gunung Samalas tahun 2006. Terlihat bibirnya bergetar. Daniel, Bapak orang hebat ya, kok bisa tahu kalau saya, Ridho, dan Roni satu fakultas? Pemandu itu langsung meraba-raba badan kami. Badannya bergetar seperti baru saja melihat setan. Pak Pemandu, ayo cepat, kita semua harus turun. Dengan nada tergesa-gesa Iqbal, kenapa Bapak tiba-tiba terburu-buru Pak Pemandu? Pokoknya kalian harus cepat kembali. Kita harus secepatnya melapor kalian ke petugas. Dengan suara yang panik, tangannya bergetar ketakutan. Aku, kita makan dulu kan Pak, ini makanannya belum matang. Pendaki wanita, iya Pak, kenapa kita jadi terburu-buru seperti ini? Pendaki yang lain, Pak, sebenarnya apa sih yang terjadi sama mereka? Kenapa Bapak tiba-tiba ketakutan seperti ini? Bapak Pemandu itu tiba-tiba mengeluarkan dompet dari tas selempangnya. Dia langsung mengeluarkan KTP-nya. Pak Pemandu, nih lihat KTP Bapak. Terlihat tidak ada yang salah dengan identitas Bapak itu di KTP-nya. Tetapi setelah dilihat-lihat, ternyata tanggal lahirnya 17 bulan 9 tahun 1983. Ternyata Bapak itu seumuran sama aku, usianya 2 tahun lebih tua dariku. Kami semua langsung terkejut hebat. Ridho, lah kok bisa? Kok kita seumuran Pak? Bahkan saya lebih tua 4 bulan dari Bapak. Saya juga lahir tahun 83. Aku, ini kok bisa Pak? Ini KTP palsu ya? Daniel, mana mungkin bisa, ini kan tahun 2006. Kok bisa Bapak kelihatan tua? Tapi kita enggak. Pak Pemandu, aku kakak tingkat kalian dulu di Universitas Mataram. Semua orang langsung kaget mendengarnya. Pak Pemandu, sudah, intinya sekarang kita cepat makan dan langsung segera turun sebelum malam tiba. Kami kemudian makan makanan yang kami masak agar cepat-cepat melanjutkan kembali. Kami semua penasaran dengan maksud dari Bapak Pemandu itu. Setelah selesai makan, kami berdiri dan siap melanjutkan perjalanan. Pak Pemandu, sebelum kita berangkat, ada baiknya kita berdoa dulu supaya perjalanan kita lancar. Kami semua berdoa dengan khusyuk dan dipimpin sama Pak Pemandu itu berjalan menuruni hutan itu. Perjalanan kami menuruni gunung itu sangat cepat, sampai-sampai pendaki wanita yang kelelahan dengan langkah kaki Pak Pemandu yang cepat. Aku, Pak, bisa pelan-pelan gak? Kasihan orang-orang yang di belakang kecapean. Pak Pemandu, ya sudah, kita istirahat 5 menit di sini. Panji, kenapa sih Bapak kok jalannya cepet banget? Kita kan juga capek Pak. Pak Pemandu, kita harus cepet-cepet kembali. Kita harus membawa kalian berlima ke petugas jaga. Ridho, salah kami apa? Kami kan tidak pernah merusak alat atau menangkap hewan di sini Pak Pemandu. Kalian tidak salah apa-apa. Intinya kita harus cepat kembali dan jangan panggil saya Bapak lagi ya. Aku, kok gitu Pak? Bapak kan lebih tua dari kita. Pak Pemandu, kalian kan sudah lihat KTP saya tadi. Saya seusia kalian, jadi jangan panggil saya Bapak lagi. Panji, mana bisa kayak gitu Pak? Bapak itu sudah tua, kami masih muda. Lagian kan KTP Bapak itu palsu Pak Pemandu. Ya udah, terserah kalian saja. Semenit lagi kita jalan lagi ya. Setelah 5 menit kami istirahat, kami kemudian melanjutkan perjalanan dan tiba di pos 2 pada pukul 3
1351 WITA. Kami kembali istirahat di sana dengan meminum air dan makan roti yang diberikan sama rombongan pendaki itu. Pak pemandu, jam 14.00 kita jalan lagi ya, katanya berteriak. Panji, Bapak gak ngerasain namanya capek ya Pak pemandu? Kita harus sampai di gerbang pendakian sebelum petang intinya. Setelah istirahat, kami melanjutkan perjalanan turun dari Gunung Samalas. Kami sudah memasuki kawasan savana. Aku melihat rumput yang 3 hari yang lalu hijau basah sekarang sudah menjadi coklat kering, yang berarti ini memang musim kemarau. Panas terik di siang hari menusuk kulit kepala kami karena tidak ada pohon tempat berteduh. Kami semua tetap berjalan, tapi pendaki wanita rombongan Pak pemandu itu pusing, mungkin karena terlalu panas. Wanita yang pusing tadi kemudian digendong pacarnya turun. Setelah beberapa menit perjalanan kami akhirnya tiba di pos 1. Segera kami berteduh di pondok yang ada di sana. Aku heran melihat pondok yang ada di pos itu. Padahal pas kita mendaki kemarin, pondok itu terbuat dari kayu yang dengan atap rumput ilalang. Sekarang sudah menjadi pondok beton permanen. Aku hiraukan saja hal itu. Mungkin memang kemarin pengerjaannya cuma 1 hari. Kemudian kami minum air yang masih tersisa untuk melegakan tenggorokan yang sudah kering. Aku, gimana ini Pak? Tamu Bapak itu kecapean. Apa kita tetap akan jalan cepat seperti tadi Pak pemandu? Ini sudah jam 15 lebih. Kita harus cepat, Ridho. Kita akan sampai di gerbang pendakian sebelum maghrib. Walaupun kita jalan pelan-pelan kok Pak. Jadi kita bisa jalan lebih perlahan nanti Pak. Pak pemandu, iya, tapi jangan terlalu pelan juga ya Pak pemandu itu kemudian mengeluarkan HP-nya dari sakunya dan mencoba untuk menelpon seseorang. Aku, memangnya sinyal HP bisa dijangkau di pos 1 ini Pak, kataku. Pendaki yang lain, bisa dong, sekarang kan udah ada sinyal 4G. Iqbal, sinyal 4G itu apaan? HP saya juga bisa kan Mas, katanya sambil mengeluarkan HP-nya. Pendaki, mana bisa, itu kan HP jadul, nggak ada sinyal 4G-nya. HP yang kayak begitu paling sinyalnya cuma 8G, katanya Iqbal. Waduh, kata Iqbal sambil melihat layar HP-nya yang kecil. Padahal HP Iqbal juga waktu itu merupakan merek terkenal juga karena mempunyai aplikasi BBM. Tutut, suara HP bapak itu terdengar sedang mencoba memanggil seseorang. Pak pemandu, halo, segera panggil Polhut dan dinas sosial. Iya, ada korban pendaki. Hubungi puskesmas terdekat juga. Cepat, kami ada di pos 1. Pokoknya harus baik. Assalamualaikum. Begitulah yang kami dengar dari percakapan bapak pemandu itu di HP-nya. Aku, Bapak telepon siapa? Sepertinya serius sekali. Polisi hutan buat apa Pak? Pak pemandu, gak ada apa-apa kok, kalian tenang saja. Intinya kalian sudah kembali dengan sehat dan selamat. Daniel, iya kan kami cuma tersesat 3 hari di hutan Pak. Kami baik-baik saja kok, walaupun kami hampir mati kehabisan bekal di kampung itu. Pak pemandu, kampung Anjani ya Daniel? Iya, kok Bapak tahu? Pak pemandu, sudah jangan dibahas sekarang, nanti saya cerita kalau sudah sampai rumah ya. Setelah beberapa menit istirahat, kami langsung melanjutkan perjalanan menuruni gunung itu menuju gerbang Taman Nasional Gunung Samalas.